Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddisin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah untuk bisa mendapatkan keberkahan di subuh yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daya dan kekuatan untuk bisa bangkit di tempat tidur, berjalan, membersihkan diri dari pakaian kita, lalu keluar rumah dengan bersahaja sambil berzikir hingga tiba dan selesai pelaksanaan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kewajiban ini kita harapkan dapat diterima oleh Allah dan diberikan balasan lebih baik daripada dunia dan di sini. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat di waktu fajar itu lebih baik dibandingkan daripada dunia dan isinya. Jemaah yang dirahmati Allah, dunia ini kalau kita lihat sangat menggoda. Kekayaan dan harta yang terdapat padanya membuat banyak orang gelap mata. Mungkin boleh jadi di antara kita pernah merasakan itu, tapi kemudian Allah kembali menggenggam hati kita sehingga Allah beri petunjuk dan kita mampu membatasi diri dan menjaga kehormatan kita di depan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta dan kekayaan dunia. Oleh karena itu, di dalam banyak pembahasan dari karya dan tulisan para ulama, harta kekayaan itu ada satu bab yang membahas tentang celaan terhadap harta dan kekayaan. Jadi celaan ini maksudnya adalah bukan tercelanya harta dalam wujud harta itu sendiri, tapi harta itu dicela dalam sebutan idiom yang dihubungkan dengan sifat dan perilaku ataupun persepsi manusia terhadap harta dan kekayaan itu. Bila manusia tidak pandai di dalam bersikap terhadap harta dan kekayaan, maka harta dan kekayaan itu akan menjadi celaan bagi dia. Sementara bagi mereka yang pandai, yang pintar, dalam artian dia memperolehnya dari jalan yang halal, lalu dia belanjakan kepada jalan yang semestinya, maka harta itu menjadi pujian, menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Dan ini pun disebut di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya, harta itu disebut oleh Al-Quran dengan sebutan Al-Khair. Di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-Khair itu, sahabat jamaah dan juga pendengar di rumah,
itu makna dasarnya adalah kebaikan. Dan harta itu dinamakan oleh Allah dengan sebutan kebaikan, al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat amat mencintai kebaikan. Nah, ini terjemahan yang keliru, tapi pada dasar. Namun ini maksud al-khair di sini adalah harta. Sesungguhnya manusia itu sangat amat suka dan cinta kepada harta kekayaan. Nah, ini harta di sini disebut dengan al-khair. Tapi ada waktu nanti harta dan kekayaan itu disebut oleh Al-Quran dengan sebutan fitnah. Disebut oleh Al-Quran dengan sebutan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kekayaanmu dan anak keturunanmu fitnah bagi dirimu. Fitnah ini penyebutan untuk harta. Jadi pada satu sisi disebut al-khair, sesuatu yang baik bagi harta. Pada sisi yang lain disebut sebagai fitnah. Nah, fitnah ini kalau kita buka Al-Quran itu banyak maknanya. Ada kali fitnah itu maknanya yang kita dapat dari kata fitnah dalam Al-Quran adalah berupa azab. Azab di neraka. Orang dibakar di dalam neraka itu disebut dengan kata dia mendapat fitnah. Yaumahum finnar yuftanun. Pada hari mereka di dalam neraka itu dibakar. Kata fitan itu asal muasalnya adalah emas yang dibakar dengan api supaya bisa muncul kemurniannya dan hilang kotoran-kotoran daripada emas itu. Maka dikatakan dengan fatan. Ada di sini orang dibakar dalam neraka supaya hilang dosanya, hilang kotorannya. Nah, maka dalam Al-Quran disebut orang yang dibakar di dalam neraka atau diazab itu mereka adalah yuftanu, dikenakan dia fitnah kepadanya. Nah, pertanyaan kalau ini kita panjangkan, lalu bagaimana dengan orang kafir? Kalau dibakar apakah mereka akan bersih? Ini sama dengan menggunakan fasilitas yang kotor lagi bernajis. Ya, kalaupun dibersihkan dia tetap kotor dan bernajis karena tidak ada iman, tidak diterima kemurnian dan kesuciannya. Jadi ibarat tanah dibakar pun ya dia tetap menjadi paling tidak gerabah. Maka mereka orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah itu menjadi kayu api di dalam neraka, kekal selama-lamanya di sana. Tapi kalau orang yang punya iman lalu melakukan dosa sekecil apapun iman itu, sebesar zarah misalnya, setelah dibakar dosanya menghilang, maka muncullah kemurnian imannya itu, lalu dia bisa pindah ke dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini makna innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah maknanya adalah ada fitnah maknanya ujian. Ujian untuk melihat sejauh mana seseorang itu bisa diberikan kepadanya tingkatan dan penilaian. Maka disebut dia makna al-ikhtibar. Ada juga makna yang hampir serupa, itu ujian atau cobaan.
ya, atau disebut dengan bala, ya, itu bentuk cobaan. Dan disebut nanti bahwa kita diuji dengan anak-anak kita, dengan harta kita. Wa nabluukum bil khairi wasyarr fitnah. Ya, kami akan uji kalian dengan baik maupun dengan yang buruk. Kalau tadi harta disebut yang baik, maka harta bisa menjadi ujian. Anak-anak juga bisa menjadi ujian. Dan itu makna daripada fitnah. Ya, di samping nanti penyebutan-penyebutan seperti itu juga makna-makna lain ada, seperti kekacauan, ya, fitnah yang meluas. Misalnya uqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, bunuhlah orang-orang kafir itu di mana saja kau menjumpai mereka dan usir mereka. Ya, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dimanapun mereka mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan pembunuhan. Maksudnya fitnah apa? Orang-orang kafir itu mengusir orang Islam, menghalangi orang Islam, ya, mengotori Masjid Al-Haram dengan berhala dan sembahan selain Allah dan lain sebagainya, merampas hak orang-orang mukmin, kemudian melecehkan kehormatan mereka. Ini fitnah. Jadi di dalam ayat yang lain disebut dengan wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Ini ayat hampir seirama di surah Al-Baqarah 119 dan kemudian 191 dan juga pada ayat 217 itu akan didapati bunyi seperti itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta dan anak-anak itu menjadi fitnah. Maka oleh karena itu hati-hati dalam penggunaan harta, sebagaimana kita sebelumnya harus hati-hati dari mana harta itu kita dapatkan. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ma zibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-ma'i wasyarafi lidini. Jadi 2 ekor serigala yang kelaparan yang dilepaskan ke kawanan kambing itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan lobanya seseorang terhadap harta dan kekayaan serta kehormatan. Kenapa bahayanya? Terhadap agamanya. Jadi kalau ditarik kesimpulan, karena Rasulullah menjauhkan penyebutannya supaya tidak salah di dalam memahaminya, 2 ekor serigala yang kelaparan yang dilepas ke kawanan kambing tidak lebih berbahaya dibandingkan lobanya seseorang terhadap harta, kedudukan, terhadap agamanya. Jadi sifat loba terhadap harta itu akan merusak agama seseorang. Maka dari sisi ini harta menjadi tercela bagi dia. Jemaah yang dirahmati Allah,
Dulu orang-orang sangat menahan diri dari harta dan kekayaan yang seharusnya mereka mendapatkan kekayaan yang begitu besar, tapi karena takut nanti akan tergelincir, mereka tinggalkan. Salah satunya Yahya bin Mu'adz mengatakan, harta itu umpama kalajengking. Jadi kalau kalajengking kita tahu, kalau kamu tidak pintar di dalam meruqyahnya, maka jangan ambil harta itu. Orang tanya pada beliau, apa meruqyahnya? Ruqyah itu menjampi-jampi atau membatasinya atau memproteksinya. Bagaimana caranya? Beliau katakan, engkau dapatkan dengan cara yang halal, engkau belanjakan ke tempat yang seharusnya. Kalau enggak, ya hancur manusia dan binasa. Karena dia seperti kalajengking, dia punya gigitan yang mematikan dan mampu membunuh. Pada sisi yang lain, para ulama dulu mengatakan harta itu seperti ular. Jadi ada dua sisi di sana. Satu sisi dia memiliki bisa atau racun, pada sisi yang lain dia bisa menjadi penawar. Dia memiliki penawar. Kalau kita tidak pintar mengenalinya dengan baik, maka bisa dan racun itu akan membunuh kita. Tapi kalau kita punya penawarnya dan mengenali penawarnya, maka dia bisa menjadi sangat bermanfaat bagi manusia ini. Dulu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, Allah tidak berikan penaklukan demi penaklukan yang banyak pada masanya. Hal ini bukan berarti Allah tidak memberikan kebajikan kepada nabinya dan sahabatnya Abu Bakar. Dan sekarang Allah memberikan penaklukan demi penaklukan pada masa kepemimpinannya. Pimpinanku, kata Umar. Dan itu mudah-mudahan memberikan kebajikan. Kalau dulu bukan ditahan, tapi karena belum siapnya masyarakat itu untuk menerima harta yang baik. Ketika kemudian sudah siap, maka mereka diberikan penaklukan demi penaklukan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya terdahulu. Dari sini sangat berbahaya bila kita tidak pintar di dalam mendapatkan harta sebagaimana yang diatur oleh agama dan juga membelanjakannya sebagaimana hak yang semestinya. Tapi kalau pintar, maka itu pujian oleh agama. Di samping penamaan al-khair tadi, kebajikan dari harta kekayaan itu dalam Al-Quran juga menjadi pokok kehidupan. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Janganlah engkau menyerahkan harta, jangan serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Sufaha itu orang yang belum mampu menalar dengan bijak dalam penggunaan harta atau tahu tentang hitung-hitungan terhadap harta dengan manajemen yang baik. Paling tidak dia kenal. Seperti anak yatim yang masih kecil atau orang-orang yang belum baligh,
Ataupun ada orang yang sudah dewasa tapi ya terbatas logika dan pemahaman. Kita yang mendapatkan kepercayaan memanage hartanya itu tidak boleh sembarang kasih. Dan yatim, katakanlah baik kita menikahi ibunya ataupun tidak menikahi ibunya, kita menjadi pamannya misalnya, mengendalikan keuangan atau hartanya, lalu dia katakan itu harta bapakku, pulangin, tidak boleh pegang-pegang, kasih semua itu. Nah, pengaturnya ini atau yang memanage pamannya atau siapa, bapak tirinya tidak boleh kasih sembarangan. Tapi bicaralah dengan baik-baik. Ya, wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Jadi jangan dikasih harta itu. Nah, di dalam ayat ini yang hendak kita ambil adalah bahwa harta kekayaan disebut dengan qawamah. Ya, menjadi pokok kehidupan seseorang. Jadi ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa harta itu baik. Dari sini para ulama juga mengatakan bahwa harta itu menjadi penolong terhadap agama ini. Sehingga ada dua kebaikan. Kebaikan dari harta itu, kebajikan dan fungsi daripada kekayaan. Pertama sifatnya duniawi, tok semata untuk dunia. Yang kedua sifatnya ukhrawi atau hal yang berkaitan dengan agama. Dan ini kalau dibahas kan panjang. Dan untuk duniawi semua orang tahu apa fungsi harta untuk duniawi semata. Tidak usah dicerita lagi. Kalau diibaratkan begini, rame-rame kita selalu bangun habiskan waktu siang malam untuk cari harta. Nah, kita berarti tahu persis fungsi harta untuk dunia. Ya. Tidak peduli kita siang hari, panas terik, energi, waktu, tenaga kita buang semua. Ya, pikiran untuk dapatkan harta itu. Bahkan ada orang di malam hari mendayung atau mengkayu gerobak untuk menjajakan kacang rebus misalnya. Padahal dia tahu malam hari dalam kesunyiannya itu orang tertidur. Jadi dia masuk lorong demi lorong. Lalu dia masuk lorong kuburan. Nah, dia yakin di ujung kuburan sana nanti ada hartanya yang Allah titipkan. Dana muda kumpul-kumpul laku kacang setengah on misalnya atau 1 kilo kacang rebus itu. Nah, dia buang waktunya. Orang lain tidur istirahat, dia enggak. Ada security yang menjaga doapan itu dapat harta. Ya. Ya, ada nelayan berjibaku dengan ombak dan badai untuk mendapatkan harta. Nah, di sini harta berfungsi secara duniawi dan itu semua orang mengetahui. Yang kedua adalah harta dia memberikan faedah untuk kepentingan ukhrawi. Contohnya adalah seseorang bisa menjadikan harta itu sebagai nafkah bagi dirinya, nafkah untuk melaksanakan ibadah haji misalnya. Sekarang kalau ada 69 jutaan yang bisa berangkat haji, itu baru wacana. Atau katakanlah 32 juta sebagaimana normalnya sebelumnya. Kalau kita tidak setor itu juga tidak bisa berangkat. Jadi harta menjadi penolong untuk melaksanakan ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan itu nanti akan kita tuai nikmat serta pahalanya pada hari kiamat. Sebahagiannya mungkin dapat di dunia. Ibadah itu bersifat wajib. Ya, ma la tatimmul ibadah illa bihi wa huwa ibadatu. Yang tidak sempurna suatu ibadah dilakukan kecuali dengannya, kecuali dengan harta.
maka harta itu nilainya juga ibadah. Sama dengan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Apa yang kewajiban tidak bisa ditegakkan performanya kecuali harus ada satu hal untuk menegakkannya, maka satu hal itu dia sifatnya juga wajib hukumnya. Nah, ini harta juga demikian. Juga jihad di jalan Allah. Bagaimana berangkat jihad kalau tidak ada harta? Bagaimana bisa membela agama kalau tidak ada harta? Maka disebutlah dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berperanglah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jiwa dan harta kalian. Nah, ini perlu kepada harta, itu ukhrawi sifatnya. Kemudian juga yang kedua, dengan harta itu bisa menuai kepentingan-kepentingan akhirat, kepentingan-kepentingan agama. Ketika kita diminta untuk membela martabat serta kewibawaan diri, ini yang disebut dengan al-muru'ah. Yang ngecek pun muru'ah, ya. Muru'ah. Jadi muru'ah seseorang itu kewibawaan, ada kekuatan untuk melakukan kebajikan, dan ini panjang kalau kita bahas. Kita semua paham muru'ah itu kira-kira kemuliaan kita kalau kata orang Aceh. Yang muru'ah itu kita bela, ya. Muru'ah kita adalah berbaik dengan teman, ya, mencari persaudaraan. Ya, bagaimana kita bisa dapatkan teman kalau tidak pernah misalnya bayar satu gelas kopi untuk teman? Kita selalu terus yang dibayari. Itu tidak ada muru'ah kita, karena secara tradisi dia ada muru'ah juga. Meskipun muru'ah itu adalah pemberian dari Allah SWT sejak kecil, dia akhlak yang baik lalu kita kembangkan sendiri, ya. Ya. Orang tidak mau dia dicibir di dalam masyarakatnya, baik cibiran itu dari sisi agama, dari sisi akal dan logika, maupun dari sisi adat dan istiadat dalam bermasyarakat. Nah, kalau hari ini ada orang yang tidak peduli hal-hal seperti itu, maka muru'ahnya itu kalaupun tidak ada berkurang. Nah, inilah dengan adanya harta, salah satunya kita bisa menjaga muru'ah kita tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Selanjutnya dengan harta, jemaah rahimakumullah, kita bisa menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara kita. Kita juga bisa berbagi antar sesama, ya, seperti misalnya bersedekah, wakaf, dan lain-lain dari hal-hal yang diatur yang berkaitan dengan harta. Nah, jadi fungsi harta itu amat besar, tetapi bagi orang yang tidak pintar dan pandai dalam artian memanage harta itu sebagaimana yang diinginkan oleh agama ini, maka harta itu akan sangat tercela bagi dia, sangat-sangat tercela, ya. Dia akan ditanya nanti. Nah, sehingga kata ulama, sebagai kesimpulan sedikit lagi, ya, dalam tausiah singkat ini, bahwa ada dua musibah yang akan dialami oleh orang yang mati, di mana musibah ini tidak pernah didengar kedahsyatannya oleh makhluk manapun. Itu ulama katakan, ada dua musibah yang akan ditimpakan kepada orang yang mati
di mana dahsyatnya kedua musibah ini belum pernah didengar oleh makhluk manapun terkait dengan hartanya. Apa saja itu? Pertama, hartanya ketika dia mati akan diambil oleh orang lain. Itu musibah. Karena sejak hidup dia bilang mali. Sehingga ditegur oleh Rasulullah, jangan bilang hartaku. Yang kamu pakai kalau sudah hancur dulu itulah harta. Yang kamu makan itulah harta. Yang lain belum tentu. Jadi yang dia cari sepanjang hari, sepanjang waktu, begitu dia mati diambil orang. Itu musibah bagi orang mati. Tapi makhluk tidak pernah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kepada Pak Roha pun tiada jatuh, Pak Imam, kami duduk keluarga, bantulah kami menyelesaikan perkara warisan. Kami mau bagi-bagi peninggalan ayat sedikit. Tak ada Pak Imam bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Roha juga tidak bilang. Padahal itu musibah karena harta kita diambil. Musibah yang kedua adalah bila tadi yang pertama seluruh harta diambil sama orang, sekarang seluruh harta yang pernah dia dapatkan, pernah dia gunakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun musibah. Cukup capek, cukup letih, belum tentu dia bisa menjelaskan tentang persoalan ini dengan baik, apalagi sempurna di depan Allah yang Maha Mengetahui. Maka dari situ jemaah rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah. Tadi di awal kita sudah sampaikan 2 rakaat subuh itu yang sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita harapkan Allah menerimanya. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang dunia dan isinya ini diburu oleh manusia. Banyak di sana orang yang tidak dapat 2 rakaat ini. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berada di daerah bersama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.